Memperkenalkan diri taruna tingkat 4 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan nama Sardan Lubis STB 4990 Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Saya akan membahas mata kuliah tentang politik hukum pemasyarakatan, sejarah konsep implementasi dalam sistem pemasyarakatan yang berada di Indonesia. Dasar politik dan hukum, pengertian ruang lingkup dan tujuan politik. Politik adalah proses pembentukan kebijakan publik untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara demi kepentingan bersama. Pengertian, ruang lingkup, dan tujuan hukum. Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Politik bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan publik, sementara hukum bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keduanya saling berkaitan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik hukum dan pemasyarakatan. Definisi dan tujuan. Pertama, politik hukum. Kebijakan dasar penyelenggaraan negara dalam bidang hukum yang akan dan sedang telah berlaku. Ruang lingkupnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Pemasyarakatan. Kegiatan pembinaan warga binaan berdasarkan sistem kelembagaan. Tujuannya agar WBP menyadari kesalahan dan menjadi manusia yang lebih baik serta berguna bagi masyarakat. Selanjutnya adalah sejarah pemasyarakatan penjara masa Hindia Belanda. Sistem kepenjaraan kolonial. Penjara pada masa Hindia Belanda bersifat punitif dan represif, bertujuan menghukum dan menakuti. Sistem ini mengadopsi model Eropa dengan tujuan pada pembalasan, bukan rehabilitasi narapidana. Karakteristik penjara kolonial. Ciri utama meliputi kerja paksa, kondisi tidak manusiawi, diskriminasi rasial antar tahanan pribumi dan Eropa, serta tidak ada program pembinaan atau pendidikan bagi narapidana. Masa kemerdekaan. Penjara 1945 sampai 1964 atau masa awal kemerdekaan. Perubahan dan reformasi setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Sistem kepenjaraan mengalami transformasi yang signifikan. Pemerintah Indonesia mulai mengubah orientasi dari sistem penghukuman kolonial menuju pendekatan yang lebih manusiawi. Periode ini ditandai dengan upaya sosialisasi lembaga penjara dan perumusan kebijakan baru yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan negara Indonesia tersebut. Selanjutnya, pada tahun 1964 terjadi Konferensi Lembang yang bertanggal 27 April 1964. Ini merupakan tonggak sejarah lahirnya sistem pemasyarakatan yang berada di Indonesia, yang dipimpin langsung oleh Dr. Saharjo. Konferensi ini mengubah paradigma dari penjara menjadi pemasyarakatan dengan filosofi pembinaan tentunya. Politik hukum periode 1964 sampai 1995 ditandai dengan implementasi 10 prinsip pemasyarakatan, pembentukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan penyusunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan sebagai landasan hukum. Dan yang terbaru, undang-undangnya tentang pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Politik hukum pemasyarakatan, ketahanan pangan.
Contoh nyata di lembaga pemasyarakatan, Lapas kelas 2A Tangerang menjadi contoh sukses implementasi ketahanan pangan. Program pertanian terpadu melibatkan narapidana dalam budidaya sayuran, peternakan, dan perikanan. Hasil panen memenuhi 60% kebutuhan pangan internal, mengurangi anggaran negara, sekaligus memberikan keterampilan vokasi bagi warga binaan untuk bekal pasca bebasnya nanti warga binaan tersebut. Baik, sekian hasil presentasi saya. Jikalau ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.